Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Anggriani, NIM 2021141027. Mata kuliah Psikologi Abnormal dan Klinis, dosen pengampu Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi abnormal dan klinis. Psikologi abnormal merupakan salah satu cabang psikologi dalam bidang klinis di mana ia mempelajari pola perilaku abnormal dan menggunakan cara tertentu untuk membantu orang yang mengalami abnormalitas. Psikologi abnormal memiliki beragam istilah yang spesifik. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam menyebut perilaku abnormal dalam psikologi abnormal adalah mental disorder, perilaku maladaptif, emotional discomfort, mental illness, psikopatologi, dan gangguan mental. Pendekatan psikologi abnormal. Yang pertama yaitu statistical infrequency. Perspektif ini menggunakan pengukuran statistik dalam mendefinisikan konsep abnormalitas. Semua variabel yang akan diukur terlebih dahulu didistribusikan ke dalam suatu kurva normal. Yang kedua yaitu unexpectedness. Perilaku abnormal dengan pendekatan ini didefinisikan sebagai suatu refleks atau bentuk dari respon yang tidak diharapkan akan terjadi. Respon seperti cemas dengan tiba-tiba saat berada dalam tengah suasana di mana keluarga berbahagia atau respon kekhawatiran akan ekonomi keluarga sementara keadaan ekonomi keluarga tengah sangat baik. Respon-respon ini tidak diharapkan terjadi masuk dalam perilaku abnormal. Yang ketiga yaitu personal distress. Perilaku akan dianggap sebagai abnormal jika perilaku menimbulkan penderitaan bagi individu atau perilaku tersebut menyengsarakan individu. Tidak semua disorder atau gangguan akan menyebabkan distress. Sebagai contoh adalah psikopat yang melukai orang lain tanpa merasa bersalah dan tidak ada kecemasan dalam melakukan tindakan melukai. Yang keempat yaitu violation of norms. Konsep ini mendefinisikan perilaku abnormal dengan mengkaitkannya dengan konteks sosial di lingkungan perilaku tersebut. Ketika perilaku sesuai dengan norma masyarakat, maka perilaku dapat dikatakan normal. Yang kelima yaitu disability. Abnormalitas dapat menyebabkan individu kesulitan dalam mencapai tujuan. Abnormalitas dapat mengakibatkan kesulitan mengoptimalkan fungsi akademik bagi pemakai narkoba. Tidak hanya itu, pemakai narkoba juga dapat kesulitan menjalankan pekerjaan serta fungsi sosial. Ketidakmampuan ini menyebabkan pemakaian narkoba disebut sebagai abnormalitas. Konsep abnormalitas juga dapat ditinjau dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu menurut konsep statistik. Konsep ini sama dengan statistical infrequency. Sesuatu gejala dikatakan abnormal jika mengalami penyimpangan dari mayoritas atau kurva. Konsep ini menyatakan bahwa simpangan dari kurva normal merupakan abnormal, seperti idiot dan jenius sama-sama abnormal namun berbeda sisi. Yang kedua yaitu menurut konsepsi penyesuaian diri. Jika seseorang mampu menangani masalah atau berhasil dalam menangani masalah, maka ia dikatakan memiliki penyesuaian yang baik. Seseorang dengan penyesuaian yang baik dikatakan memiliki jiwa yang normal. Keempat yaitu menurut kematangan pribadi. Seseorang dikatakan normal dalam konsep ini jika individu menunjukkan kematangan pribadi. Kematangan pribadi diketahui dengan menyesuaikan perilaku individu dengan tingkat perkembangan. Jika perilaku dan tingkat perkembangan sesuai, maka individu dikatakan normal. Yang kelima yaitu menurut konsepsi sosiokultural. Masyarakat selalu memiliki norma dan nilai yang digunakan dalam mengatur perilaku anggotanya. Individu dituntut untuk mengikuti seperangkat nilai dan norma yang ada di masyarakat di mana ia berada. Individu harus mampu menyesuaikan diri dengan nilai dan norma tersebut. Ruang lingkup psikologi abnormal. Secara garis besar, psikologi abnormal menangani beberapa hal, yaitu yang pertama, asesmen. Asesmen adalah suatu proses di mana informasi mengenai subjek atau klien dikumpulkan. Asesmen bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan informasi yang mendetail tentang seseorang.
Yang kedua yaitu intervensi. Intervensi adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah beberapa aspek dari seseorang seperti pikiran, perilaku, dan perasaan. Intervensi dilakukan agar seseorang menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupannya. Dalam psikologi, intervensi klinis dilakukan untuk membantu seseorang dalam menangani masalah sehingga dapat mengembangkan hidup yang memuaskan. Yang ketiga, yaitu adalah penelitian. Penelitian dalam psikologi abnormal dilakukan untuk membuktikan kebenaran teori serta bagaimana praktek dari teori. Penelitian psikologi normal juga dilakukan untuk memahami keunikan individu, mulai dari perasaan, perilaku, dan pikiran. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.